Cermin dari tokoh yang kita rayakan pada hari ini, Lucius Gonzaga, memang orang tuanya sama sekali tidak setuju kalau dia masuk biarawan. Tapi kadang-kadang panggilan tak tahu kita ya. Kalau dia dalam kisahnya dikatakan berumur 7 tahun dia sudah memutuskan bahwa dia akan menjadi masuk biara. 7 tahun. Dan itu yang diyakininya. Karena memang orang tuanya mengharapkan dia menjadi tetap harus bangsawan. Dan juga harus mewarisi seluruh harta karena dia anak pertama kan. Kemudian dia serahkan hartanya, warisnya kepada adiknya. Tapi bagaimanakah pandangan ayahnya ya? Apakah dia mengadili dan menghakimi anaknya ini? Walaupun dia tidak setuju. Memang jelas dia tidak setuju. Tapi akhirnya rupanya mata hati dari orang tuanya melihat apa boleh buat. Tidak lagi menghakimi, tidak lagi melarang. Tapi membiarkan si anak ini menuju cita-citanya. Sehingga masih sangat muda ya. Pada umur 23 tahun yang penyakit pes tadi di Roma itu. Tahun 1591. Akhirnya dia meninggal karena pelayanan itu. Mungkin kalau kita itu kan mampus kau sudah kubilang dulu tidak masuk kau ke situ dan seterusnya. Tapi rupanya orang tua si Aloysius Gonzaga ini tidak lagi terus mengadili, menghakimi. Pernah ada yang meninggal begitulah. Jadi ibu-ibu duduk di sini, biasalah ibu menggosipkan, ada ibu, ada anak-anak gadis. Masuklah seorang bapak ke tempat yang meninggal ini, pas depan pintu, sempitnya rumahnya sebenarnya kan. Jadi bapak ini pakai kumis dan pakai jenggot, tidak begitu teratur rambutnya. Mulailah ibu-ibu ini, siapa bapak ini? Jelek kali lah mukanya ini. Ngapain pula datang? Lantas berbicara pula dia. Mungkin pemilihnya bagaimana kan? Makin tak suka orang. Sudah kumisnya pun begitu, jengkotnya pun begitu. Bicara lagi suka-sukanya. Yang tak diajari istrinya rupanya itu. Aturannya jangan-jangan tak pernah disuruh istrinya mandi. Itu lihat dulu jorok kali. Siapa ini? Tak tahu tak siapa. Tahu-tahu ada di samping ibu ini. Suamikunya itu. Katanya mampuslah dia. Suami. Aduh, kami jelek-jelek kata dia. Pelan-pelan grup yang di sini bubar. Pergi semua dan pergi keluar. Menyesal dan ketawa mereka. Tak tahu aku tadi bahwa itu istrinya. Tak tahu aku. Kau pun kau bilang-bilang. Inilah menunjuk orang kan. Pada hari ini para bapak dan ibu sebenarnya menghakimi dan menegur lainnya. Kalau menegur atau menasehati itu sangat bagus juga. Ya. Kalau kita melihat kawan kita atau siapapun kan, dia mempunyai kekurangan. Ya kalau kita tegur, kalau Injil mengatakan kan 4 mata dulu, baru kemudian seterusnya. Bagus juga itu. Tapi menghakimi, inilah. Menghakimi, lantas kita dalam menghakimi ini kita tidak salah. Kita baik, orang itu yang salah. Itulah hakim kan, hakim tak pernah salah. Jadi dia terus menghakimi, kau begini. Dan pada umumnya kita sangat mudah menghakimi orang. Dan dikatakan itu orang-orang yang suka menghakimi, katanya secara psikologis dia mau menutupi kekurangannya. Itu rupanya. Jadi untuk menutupi kekurangan hantam orang lain. Sehingga kita selamat. Sialnya lagi kalau itu menjadi grup. Satu kelompok mengkritik satu orang. Suka-sukanya. Semua kelompok ini merasa paling benar dan hanya dia yang salah. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, itulah yang ditegur oleh Yesus. Janganlah menghakimi. Tidak dikatakan janganlah menasehati. Janganlah menegur. Tidak dikatakan oleh Yesus.
Yesus mengatakan jangan menghakimi. Dan akibat dikatakan oleh Yesus, jangan menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Jadi karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Disinilah para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang harus kita renungkan bersama. Menghakimi merupakan suatu yang salah. Orang-orang yang mempunyai kekurangan, termasuk kita, atau termasuk siapa saja, mempunyai hak untuk kita maklumi mengapa dia begitu. Dia mempunyai hak. Umpamanya seseorang lah, mengapa dia menjadi pemarah, suka marah. Kalau kita lihat mungkin latar belakangnya, kita mulai mengerti dan memahami, oh karena ininya. Sekiranya kita pun dalam situasi itu, barangkali pun kita jadi pemarah. Seorang anak umpamanya yang jarang dicintai oleh orang tuanya, atau selalu dicaci maki orang tuanya atau apapun itu, bisa kita maklumi bahwa dia memang tidak mengerti cinta. Dia akan mudah menipu orang dan seterusnya. Kalau kita bisa artinya memberikan cinta, terima kasih bahwa orang tua kita rupanya menunjukkan cintanya kepada kita sehingga kita bisa menunjukkan itu kepada orang lain. Ada umpamanya kita lihat preman. Memang bisa kita hakimi, kita filarkan begini-begini, tapi dari satu pihak harus kita juga mulai mendalami mengapa dia seperti itu. Lingkungannya atau adalah sesuatu masalah yang akhirnya dia tersingkir dan terjadi begitu. Saya pernah punya pengalaman, kamilah, ada pemilik kami tentara, anaknya semua tak beres ya. Nah, kenapa lah itu? Bisa dia tiba-tiba datang ke rumah kami membawa satu ember kain. Rupanya dia curi dari jemuran orang. Dan kalau datang nanti polisi jadi kami yang ditangkap. Tapi karena dia tahu tak mungkin datang ke sini, dibawanya pula. Dan kalau kita tidur umpamanya bersama, hati-hatilah, pasti sudah hilang duit kita dari kantong. Malam-malam itu ya kerjanya. Dan dia tidak merasa salah. Kemudian sesudahnya memang kalau dia datang terus ada lagi orang yang mau, jangan datang kau. Tapi ketika kami mulai memeriksa atau meneliti mengapa dia seperti itu, lama-lama maklum. Begitulah pendidikan di rumah itu dan seterusnya. Tak pernah diajak berdoa, tak pernah bergereja, orang tuanya pun begitu dan seterusnya. Inilah para bapak dan ibu. Sebelum kita menghakimi orang lain, marilah kita berkaca kepada diri. Dan sekali lagi orang lain itu apapun kelakuannya, sebelum kita menghakimi, layaklah kita memaklumi dia. Kita maklumi dulu sebelumnya, sehingga bukan kita menghakimi, tapi bisa kita memberikan nasihat atau pandangan kepadanya. Atau kita tidak lagi sekejam menghakimi seperti tidak bersalah apa-apa diri kita dan dia yang bersalah. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, dikatakan oleh Yesus di sini, ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Kalau kita mempunyai ukuran kasih, maka kasih akan diukurkan kepada kita. Tapi kalau kita mengukurkan kemarahan dan kebencian, itu juga akan kita terima. Dan Yesus mengatakan pada hari ini, lihatlah di matamu sendiri ada balok. Luar biasa contoh ini ya. Dan kau tidak melihat, sementara selumbar kayu di sana bisa kau lihat. Bapak dan Ibu, kita melihat diri kita dulu, bercermin dari situ, lihatlah orang lain, dan marilah kita belajar sebelum menghakimi, kita coba mengerti dan mendalami mengapa orang itu seperti itu dan mengapa kita seperti ini. Amin.